2021 dan nomor register perkara PDM 12-13/ES 05/2001. Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati dan hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayah dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan dengan tertib, aman dan lancar. Untuk itu perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan dengan tekun, cermat, disertai dengan kesabaran, penuh kebijakan serta kearifan. Dapatlah kita lihat dan rasakan betapa sungguhnya dan kebijakan serta objektivitas Majelis Hakim dalam upaya menggali kebenaran material dalam perkara ini dengan tetap menjunjung tinggi atas azas praduga tak bersalah atau presumption innocent yang diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami jasa penuntut untuk mengungkapkan fakta hukum guna membuktikan dakwaan kami. Serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa, saudara penasihat hukum terdakwa untuk mempertahankan hak-haknya di depan persidangan pengadilan yang mulia ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan dan kegigihan dalam usaha menegakkan hukum, mencari kebenaran material yang selalu dikumandangkan dalam mengungkap fakta hukum dari alat bukti baik dari saksi maupun para ahli. Perbedaan persepsi dan cara pandang dari persidangan selama ini kami nilai masih dalam batas wajar sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap bersemangat dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Lebih dari itu, melihat kenyataan perjalanan persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim yang penuh kearifan kiranya dapat tidak diragukan objektivitas perkara ini. Karena itu pula penanganan dan pengajuan perkara ini ke depan sidang pengadilan adalah terwujudnya aspirasi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu kami akan menanggapi nota pembelaan dari terdakwa, tim penasihat hukum Moh Rizik Syihab dan terdakwa Haris Abdillah dan kawan-kawan atas surat tuntutan kami yang secara garis besarnya berkesimpulan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Moh Rizik menyatakan undangan maulid bukan suatu penghasutan. Dapat dijelaskan oleh penuntut umum bahwa unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud di muka umum sebagaimana dijelaskan oleh Dr. P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara halaman 497 menyatakan, berdasarkan paham yang baru dari Hugorat, kiranya orang dapat mengetahui bahwa pelaku tidak perlu lagi datang pada publik atau pada salah seorang dari publik, melainkan cukup jika pelaku telah mengucapkan kata-kata yang bersifat menghasut. Misalnya, melalui pengeras suara dari sebuah masjid, walaupun di dalam masjid tersebut secara kebetulan tidak terdapat seorang pun juga kecuali pelaku sendiri. Sebagaimana aresnya tertanggal 22 Mei tahun 1939, ini dalam juz 1939 nomor 861 Hugorat. Kalau ini memutuskan bahwa di depan umum tidak berarti bahwa kata-kata yang bersifat menghasut itu harus diucapkan di suatu tempat umum, melainkan bahwa kata-kata tersebut tidak dilakukan dalam keadaan atau dengan cara yang demikian rupa hingga kata-kata itu dapat didengar oleh publik. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia penyusun DJS diminta edisi ketiga penerbit Balai Pustaka 2006 halaman 1337, arti kata umum adalah 1A, mengenai seluruh atau sekaliannya, tidak khas, tidak khusus. B, untuk atau dari orang banyak, sekalian orang. 2, orang banyak, khalayak ramai publik. Orang seseorang. 3, sudah tersiar kemana-mana. Sudah diketahui orang banyak. Rata di mana-mana. Lazim terdapat dipakai di mana-mana. Profesor Noyon Langemizde dalam bukunya berjudul Wetbook 1 halaman 597 bagaimana telah dikutip P.A.F. Lamintang mengenai penghasutan itu yang terutama ialah menarik perhatian mengenai suatu hal dan berusaha meyakinkan tentang perlu atau pentingnya hal tersebut dan berusaha untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan. Dengan demikian yang disebut dengan penghasutan itu ialah usaha untuk meyakinkan orang lain dengan cara memberikan suatu gambaran yang demikian rupa tentang perlunya suatu hal seperti yang diinginkan. Suatu penghasutan itu dapat diajukan orang dalam bentuk pengharapan, dalam bentuk persetujuan, bahkan
juga dalam bentuk yang sifatnya imperatif. Akan tetapi tidak mungkin dalam bentuk perintah. Karena perintah itu mempunyai kekuatan yang sifatnya mengharuskan dan tidak dapat dibantah. Bahwa pada dasarnya menurut PAV Lamintang, menghasut mempunyai arti sebagai usaha untuk menggerakkan orang lain, melakukan suatu perilaku, akan tetapi juga diketahui bahwa tidak setiap usaha untuk menggerakkan orang lain, melainkan suatu tindak pidana itu disebut suatu hasutan. Ketentuan pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP juga telah diatur masalah perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan yang dalam doktrin tersebut disebut sebagai suatu looking, agar suatu perbuatan menggerakkan orang lain melakukan suatu kejahatan itu dapat disebut sebagai looking, maka di maksud tersebut perlu wajib memakai salah satu upaya atau sarana yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut secara limitatif dalam perumusan pasal 55 ayat 1 angka kedua KUHP tersebut. Menurut PAV Lamintang, delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan negara. Sinar Baru Bandung 1987 halaman 491. Kemudian dijelaskan oleh Dr. Andos PAV Lamintang dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara. Pada halaman 501 bahwa undang-undang tidak mensyaratkan keharusan bahwa tujuan dari penghasutan itu adalah agar orang lain melakukan kejahatan. Akan tetapi secara umum telah mensyaratkan bahwa tujuan penghasutan itu adalah agar orang lain melakukan suatu tindak pidana, baik itu bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Itu berarti tujuan penghasutan seperti maksud dalam pasal 160 itu dapat sejajar dengan orang lain melakukan suatu pelanggaran. Pendapat lain yang lebih luas tentang pengertian menghasut dinyatakan oleh Wiryono Prajodigoro tahun 2008 halaman 152 yang berpendapat bahwa menghasut tidak berarti memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha terutama dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu dalam kata-kata yang dipergunakan oleh si penghasut. Dapat secara langsung disebut perbuatan mana yang diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang menghasut. Mungkin juga perbuatan tersebut tidak disebutkan, tetapi dapat mudah dimengerti perbuatan apa yang diharapkan itu. R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 136-137 menerangkan bahwa A. Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk, akan tetapi bukan memaksa. Orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu menurut Susilo bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang lain misalnya secara langsung. Seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dan ambil senjatanya. Ditujukan pada orang polisi yang sedang menjalankan pekerjaan yang sah. Sedangkan cara menghasut orang yang tidak secara tidak langsung seperti dalam bentuk pertanyaan. Saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja? Apakah tidak kamu serang, bunuh, dan ambil senjatanya? Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Apabila dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itulah ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik. Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum. Tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangkan syarat untuk menghasut harus di tempat umum. Dan ada orang banyak, hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum. Demikian pula di gedung bioskop. Meskipun masuknya dengan karcis, karena itu adalah tempat umum. Sebaliknya, menghasut dalam pembicaraan yang bersifat kita itu tidak dapat dihukum. Maksud hasutan itu harus ditujukan supaya dilakukan suatu peristiwa pidana, pelanggaran atau kejahatan. Semua perbuatan yang diancam dengan hukuman, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, jangan mau menuruti pada peraturan perundang-undangan. Jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang. Berdasarkan pendapat Brigjen Pol Dr. Andos HAK Muhammad Anwar SH atau Dading dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku 2 menerbit alumni Bandung 1986 halaman 89-90 menyebutkan menghasut lebih tepat diartikan menimbulkan suatu pikiran tentang suatu perbuatan dengan usaha menimbulkan keyakinan bahwa perbuatan itu adalah dianjurkan atau diperlukan dan dikehendaki untuk dilakukan. Dengan demikian, menghasut berarti memberikan gambaran yang diperlukan atau dikehendaki yang tepat
menimbulkan keyakinan pada orang lain. Caranya dapat terdiri atas berbagai bentuk, misalnya bentuk permintaan, anjuran, ajakan, atau bentuk yang bersifat perintah. Tetapi bukan perintah, berhubung perintah adalah memaksa. Perbuatan menghasut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ataupun dengan syarat. Dari kata-kata, dari ucapan, tulisan dapat diketahui perbedaan grundil ini. Selanjutnya adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garing PUU garis datar 7 Romawi garing miring 2009 tanggal 22 Juli 2009 penghasutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP berubah dari delik formil menjadi delik material. Artinya pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain seperti kerusuhan atau perbuatan anarki atau perbuatan lain yang menyebabkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, baik yang diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP maupun yang ada di luar KUHP yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tentang ketentuan pidana. Bahwa perbuatan terdakwa mengundang kurang lebih 10.000 orang di saat pandemi dan di saat Jakarta berada dalam keadaan PSBB adalah merupakan bentuk pengusiatan terhadap tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi membutuhkan tindak pidana penghasutan sebagai tindak pidana material pemenuhan pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tidak harus berupa terjadinya kejahatan kekarantinaan. Setiap orang menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Tetapi cukup dengan hanya terjadinya tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang merupakan delik formil. Dengan adanya pembayaran denda administrasi sebesar 50 juta oleh terdakwa justru telah membuktikan telah terjadinya tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan pasal 160 tidak dapat dijuntukan dengan pasal 9 tinggal kekarantinaan yang dapat dijelaskan bahwa terkait hal tersebut diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam sisa telah diputus oleh hakim dengan putusan setelahnya. Bahwa penuntut umum telah memanipulasi fakta dalam pembahasan unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut, yaitu terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1120 K garing Pit 2010 dan putusan Mahkamah Agung nomor 426 K 20 di mana terdakwa Rizik Syihab terbukti bersama tindak pidana sebagaimana putusan tersebut. Putusan umum dapat menjelaskan sebagai berikut. Bahwa unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama, pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan kelima pasal 282 ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 10 huruf B KUHP junto pasal 35 ayat 1 KUHP antara lain unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Di dalam surat tuntutan penuntut umum halaman 32 memberikan beberapa contoh kasus pasal 160 antara lain putusan Mahkamah Agung nomor 1120 K Pit 2010 berdasarkan putusan ini ketahui bahwa terdakwa Muhammad Rizik Syihab Hussein dan seterusnya terbukti dengan sengaja dan seterusnya. Kemudian B putusan Mahkamah Agung nomor 426 Muhammad Rizik dan seterusnya masyarakat menghakimi sendiri korban bahwa terdapat salah pengetikan terhadap nama Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab akibat adanya fitur autocorrect dalam penulisan nama terdakwa di mana saat mengetik atas nama terdakwa secara otomatis akan terketik nama Muhammad Rizik Syihab bin Hussein alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Padahal putusan Mahkamah Agung nomor 1120 K garing Pit 2010 dilakukan oleh Banser Pasaribu dan putusan Mahkamah Agung di atas nama Karlan Suharlan. Bahwa karena kesalahan pengetikan tersebut sudah diperbaiki dengan sistem Renvoy dalam surat tuntutan. Sehingga walaupun penuntut secara lisan tidak melakukan koreksi pada saat secara pembacaan surat tuntutan pidana karena masih ada kesempatan bagi penuntut umum dalam repliknya untuk menjelaskan kekeliruan pengetikan tersebut yang mana
Praktek demikian berlaku dalam praktek peradilan. Bahwa penjelasan koreksi atau kekeliruan di mana tulisan replik adalah lebih baik, lebih sempurna untuk diutarakan pada saat acara persidangan replik yang kami bacakan. Demikian pula jika kami kutip jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1162 K 986 Majelis Hakim dalam putusan menyatakan kekeliruan dalam pengetikan yang tidak mengubah materi surat dakwaan tidak mengakibatkan akibat hukum, bahwa adanya kekeliruan pengetikan surat tuntutan atas nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab pada halaman 322 dan 323 sebagaimana yang kami kutip dari keterangan Profesor Agus Surono halaman 257 dalam contoh putusan terkait. Kami ulangi, dalam contoh putusan terkait kasus penerapan pasal 160 tidak menyebutkan nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Demikian pula pada surat tuntutan terdakwa atas nama Haris Ubaidillah SPD dan kawan-kawan. Juga kami kutip dari keterangan Profesor Agus Surono pada halaman 254-255 yang memberikan contoh yang sama terkait putusan penerapan pasal 160 juga tidak menyebut nama Muhammad Rizik Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Oleh karena itu, penuntut benar-benar tidak ada niat untuk melakukan kekeliruan yang menyebabkan disebutkannya nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Akan tetapi akibat adanya fitur autocorrect dalam penulisan nama terdakwa di mana saat pengetikan atas nama terdakwa maka secara otomatis akan terketik nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Penuntut hanya mengetik terdakwa tanpa tambah Muhammad Rizik bin Syed Hussein alias Habib Muhammad Rizik. Adapun pengetikan pada surat tuntutan nama terdakwa Haris Ubaidillah dan kawan-kawan pada halaman 331 sampai halaman 332 yaitu putusan Mahkamah Agung 1120 K/23 sampai 42 putusan Mahkamah Agung nomor 426 K/211 terdakwa menghasut tidak menyebut nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Jadi kami sebelum melanjutkan kata-kata itu karena tidak terjangkau, kami memahami bahwa terdakwa Muhammad Rizik dengan cermat mengkritik itu, kami juga tidak berkeinginan seperti apa yang dilakukan dalam nota pembelaan pada pledoi pada kasus Mega Mendung tadi yang barusan dibaca di halaman 42 menyebut bahwa Mega Mendung itu ada dilakukan oleh bersama-sama 55 padahal pelakunya hanya satu, tapi niat jaksa penuntut umum tidak akan mengkritik hal itu. Oleh karena kekeliruan pengetikan dimaksud atas nama tim yang menyidangkan ini tidak terlepas sebagaimana terdakwa membacakan ada renvoy dan ada pengetikan juga tidak perlu kami memperbesar apalagi mengetik, tapi atas kekeliruan pengetikan khusus yang halaman 322 itu atas nama kejaksaan tim penuntut umum kami minta maaf. Lalu mudah-mudahan saudara terdakwa Muhammad Rizik memaafkan atas kekeliruan pengetikan itu dan selebihnya tidak ada lagi keliru karena memang contoh sebelumnya ada. Salah satu pengetikan tersebut tidak merubah fakta kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya untuk membaca dan mempersingkat majelis, kami ambil kutipan di akhir daripada replik ini karena selebihnya itu adalah pembuktian bagaimana yang diajukan oleh saudara penasihat hukum terdakwa sendiri berbarengan dengan pledoi dari kelima terdakwa sekaligus mengcover pledoi dari penasihat hukum terhadap kelima terdakwa. Untuk itu selanjutnya saudara untuk membaca replik lanjutan kami masuk pada penutup, maka kami serahkan kepada rekan kami. Terima kasih untuk giliran saya. Ya. Terima kasih, kami lanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan bersama-sama dengan Haris Ubaidillah
Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Maman Suryadi untuk melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 160 KUH pidana jungto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum dan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Haji Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi dan Maman Suryadi menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan huruf D, yaitu C, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan D, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 82A ayat 1 jungto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, jungto pasal 10 huruf B KUH pidana, jungto pasal 35 ayat 1 KUH pidana dalam dakwaan kelima jaksa penuntut umum sebagaimana surat tuntutan kami yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut. Demikianlah replik ini kami bacakan terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dan terdakwa Haji Haris Ubaidillah dan kawan-kawan. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jakarta, 20 Mei 2021, Jaksa Penuntut Umum. Itu aja. Dua berkas ya. Jadi itu ya replik dari penuntut umum. Ini kan untuk dua berkas ya. Ini penuntut umum untuk perkara 221 dan 22. Ya. Jadi diakui terdakwa bahwa itu ada kesalahan ketik di anunya. Dia sudah dirempui. Jadi apa yang tertulis di dalam tuntutannya ya itulah ya yang sah itu ya, yang sudah dirempui. Jadi nanti tugasnya di fotokopi nih untuk mencukupi dua berkas. Baik, selanjutnya dari terdakwa dan penasihat hukum, apakah akan menanggapi, mengajukan duplik atau tetap pada pembelaan? Silakan. Ditanggapi oleh terdakwa dulu, nanti kami secara lisan akan majelis. Ya, silakan. Mohon izin majelis hakim yang mulia. Pertama-tama kami sampaikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh tim jaksa penuntut umum yang telah melakukan klarifikasi sekaligus perbaikan. Jadi maaf, kami juga mohon maaf kalau cara peneguran kami mungkin agak sedikit terlalu semangat. Tapi klarifikasi tadi sangat penting sekali tim jaksa penuntut umum karena kita disaksikan oleh banyak khalayak ramai dalam siaran streaming ini. Mudah-mudahan dengan klarifikasi tadi sudah clear semua, kita saling memaafkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah memaafkan kita semua. Kemudian berikutnya sedikit saja saya ingin tambahkan dalam jawaban ini. Pertama, bahwa bagi kami sampai saat ini sebagaimana sudah kami tuangkan yaitu dalam pledoi kami bahwa pelanggaran bukan kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kami mengundang bukan hasutan. Kemudian yang ketiga, setahu saya selaku terdakwa selama ini, sidang ini bukan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran prokes. Karena kami sendiri sebagai terdakwa, begitu juga para penasehat hukum,
kami tidak pernah mengingkari bahwa pelanggaran prokes pada peringatan Maulid Nabi di Petamburan itu memang sudah terjadi dan kami sudah membayar denda. Tapi yang jadi persoalan adalah kami ingin buktikan bahwa pelanggaran prokes itu bukan dengan kesengajaan dan tidak juga berkaitan dengan hasutan, tidak juga berkaitan dengan menghalang-halangi petugas. Nah, itu yang sebetulnya kami ingin buktikan di pengadilan ini. Jadi kami sejak awal tidak pernah menyangkal kalau pelanggaran prokes itu memang ada. Tapi yang jadi masalah apakah pelanggaran prokes itu sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tidak dengan maksud, apakah berkaitan dengan undangan yang diartikan hasutan, itu sebetulnya yang ingin kami buktikan. Dan kami ingin buktikan bahwa pasal-pasal yang dikaitkan dengan pelanggaran prokes tadi tidak relevan. Itu saja. Ya. Kemudian yang terakhir, Majelis Hakim yang mulia, yang terakhir, saya ingin menjelaskan juga di pledoi kenapa saya sebut soal adanya undang-undang keormasan, yaitu diselipkan di dalam dakwahan sebagai pasal selundupan. Singkat saja, bahwa pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui SKB 6 pejabat tinggi setingkat menteri sudah kami taati. Jadi begitu kami dilarang, kami taat. Kantor FPI kita tutup, atribut semua tidak kita gunakan, dan seterusnya. Jadi dari segi patuh hukum, kami tetap patuh hukum. Jadi FPI sudah selesai, sudah tidak ada lagi Front Pembela Islam. Itu dari segi konkret patuh kepada undang-undang. Namun demikian, Majelis Hakim yang mulia, tentu kami sebagai warga negara punya pendapat tentang pembubaran tersebut. Bagi kami di FPI bahwa pembubaran tersebut merupakan putusan politik yang ilegal dan inkonstitusional. Oleh karena itu kami tidak pernah menggugat di petun. Kenapa kami tidak gugat di petun? Karena kami tahu situasi sekarang tidak bagus suasana politiknya. Kalau kami kalah di petun, maka putusan SKB yang tadi kami anggap ilegal atau inkonstitusional justru menjadi konstitusional dengan putusan petun. Maka itu kami menahan diri untuk menunggu suasana politik yang lebih baik. Maka itu kami tidak petunkan. Nah, maka itu saya mohon maaf kalau tiba-tiba di dalam pengadilan pelanggaran prokes ini muncul tuntutan-tuntutan yang serupa dengan isi SKB, larangan atribut dan lain sebagainya. Nah, kami jadi curiga bahwa pasal itu diselundupkan supaya isi SKB yang masih diperdebatkan legal, ilegal, konstitusional, inkonstitusional, andai kata masuk dalam putusan pengadilan ini, maka dia menjadi legal. Itulah sebabnya saya katakan tadi ini pasal selundupan dalam rangka untuk memberi legalisasi dan justifikasi terhadap suatu putusan politik pemerintah yang masih diperdebatkan tentang legalitasnya. Itu saja yang ingin saya tambahkan di dalam rubrik ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, dan pimpinan daripada Majelis Hakim yang mulia yang sejak awal terus dengan arif dan bijak memimpin jalannya sidang ini. Insya Allah vonis yang akan datang menjadi vonis yang betul-betul menjunjung tinggi keadilan dan betul-betul sesuai dengan nurani keadilan. Dari saya cukup sekian, mewakili teman-teman yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kami penasihat hukum majelis, yang pertama kami menyatakan tidak sependapat terhadap replik yang disampaikan rekan jaksa penuntut umum karena kami perhatikan lebih pada pengulangan tuntutan yang dibacakan. Oleh karenanya kami tidak sependapat dan kami menolak ya terhadap replik dari rekan jaksa, dan kami tetap pada pembelaan dan mohon kepada majelis untuk dapat memutuskan seadil-adilnya, dan kami berdoa agar majelis diberikan kekuatan dan memberikan kebijakan yang sebaik-baiknya. Demikian majelis, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan baik mulai eksepsi, penghadiran saksi-saksi dan lain sebagainya. Kami tinggal menunggu keputusan majelis. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah, memberikan ridho dengan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, jadi sudah selesai ya jawab-menjawab penuntut umum dengan terdakwa dan penasihat hukumnya. Selanjutnya giliran majelis hakim akan menjatuhkan putusan sama tadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Sidang ya. Bahwa tadi kami ingin supaya makanan malam terdakwa ini bisa masuk dan Ya. sampai akhirnya kami tidak mendapatkan kesempatan itu karena tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Ya, Kenapa? tidak diizinkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kepanitraan, bahkan juga dengan security di pengadilan ini, bahkan juga dengan rekan jaksa kami minta, tetapi kami tidak mengerti kenapa kemudian hak asasi berkaitan dengan Ya. itu makan. Nah ini kebetulan malam ini juga kan harus pulang langsung. Jadi kita Alasannya gimana? Ada anunya, komandan pengamanan enggak? Kenapa enggak di Tadi sempat tersampaikan bahwa ketua majelis hakimnya aja suruh ke depan begitu. enggak Gitu, bisa Majelis. gitu. Kami tidak berharap ini terulang begitu, demikian majelis. Hah? Ya. Jadi itu ya, nanti kita koordinasikan kembali ya. Kita bicarakan lah. Ya. Tapi sudah makan malam enggak tadi? Hah? Sampai sekarang belum? Iya. Allah. Nanti penuntut umum ya, ini hak-hak terdakwa itu. Hak terdakwa itu masa nggak bisa makan, minum obat ini. Ya. Mana? Ini kan hak terdakwa itu untuk makan, minum, kok dibatasi. Majelis Hakim yang mulia, mohon maaf tadi dari rekan jaksa penuntut umum juga sudah ke depan dan sudah berdebat juga, tapi tetap belum diperbolehkan. Terima kasih. Iya. Ya. Ya. Nanti ya. Ya. Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, Ya. maaf, pikir apa yang menjadi keluhan kita tadi untuk menjadi catatan saja supaya Ya, tidak nanti membuang kita waktu. Karena bicarakan setelah ya. pulang kami bisa makan di rutan. Di Ya. rutan juga sudah disiapkan, bahkan lebih nyaman kita makan di Ya. sana. Terima kasih Majelis Ya, Hakim. makasih. Nanti kita bicarakan lah anunya. Yang jelas itu adalah hak terdakwa ya untuk makan. Baik, jadi sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 27 untuk pembacaan putusan. Sidang ditutup.